Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan kesempatan, sehingga di pagi hari ini kita senantiasa diberikan kenikmatan untuk bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, itu melaksanakan sholat subuh berjamaah, dengan harapan sholat yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirnya kita ke rumah Allah ini akan menjadi pengangkat derajat dan menjadi penghapus buat dosa kita semuanya. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam teladan kita semua sebagai uswah dan qudwah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan kita sebagai orang-orang yang senantiasa terus berusaha berjuang untuk melaksanakan ketaatan kita kepada Allah. Semoga dengan semuanya kebahagiaan itu akan senantiasa hadir dalam kehidupan kita bersama. Kan ciri bagi orang yang bahagia, ya, ikhtiarnya adalah kita ridho atas ketetapan, ketentuan takdir dari Allah kepada kita. Kan takdir itu sudah ditetapkan oleh Allah kepada kita, apa ya? Rizki kita, bahagia, sedih, usia dan lain sebagainya telah Allah tetapkan kepada kita. Maka buat kita ridho atas itu semuanya. Nah, berkaitan dengan itu juga Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semuanya, al-insanu mahalul khata wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah, dosa, hilaf dan lain sebagainya. Ketika kita hidup dalam menjalani aktivitas ini, maka tentunya akan ada dua kemungkinan. Kalau kita tidak berbuat, beramal salih, maka kita berbuat amal salah. Artinya boleh jadi akan menjadi pahala buat kita, dan boleh jadi akan menjadi dosa buat kita. Karena hidup itu pilihan, mau milih yang mana oleh kita? Mau untuk beramal salih atau mau untuk beramal salah? Dua-duanya punya konsekuensi, ya. Nah, konsekuensinya bagaimana? Wa man syaa'a yu'min wa man syaa'a yakfur. Kata Allah, silahkan kalian itu beriman. Kalau sekiranya seluruh penduduk bumi ini beriman kepadaku, nih kita semua nih Pak, beriman kepada Allah, Allah akan senang? Tidak. Yang akan senang siapa? Akan kembali kepada diri kita semuanya. Wa man syaa'a yakfur. Kalau sekiranya seluruh penduduk bumi ini pun kufur semuanya kepada Allah, Allah akan rugi? Tidak. Ya, yang akan rugi adalah kita semuanya. Alhamdulillah. Jadi buat kita, jalan mana yang akan senantiasa kita
pilih dan akan kita tempuh. Nah, salah satunya mengawali pagi ini kita menempuh jalan yang penuh berliku. Ya, sok bayangkan sholat subuh, bahasa Sunda nama kertunduk-tunduk, nah betul Pak ya? Lagi ngantuk-ngantuknya apa ya? Bangun Bapak. Ker males-malesna harus berjalan menuju masjid. Sudah berjalan ke masjid, ikut berjamaah. Pas berjamaah, imam nate panjang. Pas udah panjang, bacaan teh teu enakeun. Udah teu enakeun, ada taklim seperti ini. Pas taklimna, imam nate menelemah lembut sampai memendek kepada kita, Pak. Akhirnya kita apa? Berat semuanya. Nah, ini penuh perjuangan buat kita. Ya, tapi bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini mengawali pagi ini yang menentukan. Kalau paginya kita isi dengan berbagai macam aktivitas kebaikan, maka niscaya insya Allah sampai malam hari kebaikan-kebaikan itu akan kita raih dan kita dapatkan. Kan setiap manusia itu Pak, setiap pagi akan didatangi oleh dua malaikat Allah. Dua-duanya malaikat itu berdoa sama Allah. Ya Allah, sekiranya si fulan hari ini dia berinfak bersedekah untukmu, maka berkahkanlah rizkinya, hartanya. Tapi kalau si fulan hari ini tidak berinfak bersedekah untukmu, hancurkan hartanya. Artinya kalaupun hartanya banyak, maka tidak berkah di hadapan Allah. Jadi kita semuanya Pak, tidak ada terkecuali di antara kita, semuanya akan didoakan oleh malaikat. Ustaz, dari infak sedekah teh harus dengan uang? Tidak. Ya, yang pasti kata Nabi, kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu adalah sedekah. Tadi mana tadi tanya di Bapak? Ketika saya baru mulai sudah nyiapin air minum, itu sedekah Pak. Jangan dikira itu sudah menjadi sedekah. Ya, kullu ma'rufin sedekah, setiap kebaikan sedekah. Bahkan kata Nabi, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyum kita di hadapan saudara kita pun sedekah. Ya, alhamdulillah. Duduk Bapak di tempat ini pun insya Allah ini majelis yang luar biasa. Barang siapa yang masuk ke dalam sebuah majelis, maka singgahlah sebentar, karena disitulah datang malaikat-malaikat Allah sambil mendoakan kita. Jadi kita yang di sini insya Allah didoakan oleh malaikat. Setelah kita didoakan oleh dua malaikat Allah tadi, kemudian kita pun didoakan oleh malaikat-malaikat rahman. Ya, alhamdulillah Pak. Karena salah satu taman surga di dunia ini adalah di majelis-majelis seperti ini. Taman surga. Kan taman surga di dunia itu satu di antaranya itu Pak, antara mimbar dan makamnya Nabi yang disebut dengan Raudhah. Nah, itu taman surga. Kedua, di tempat orang yang sakit sampai kita kembali. Jadi kalau ada orang yang sakit oleh kita, kalau memungkinkan cepat oleh kita untuk ditengok. Ketika kita menengok orang yang sakit itu, kan kita menggembirakan Pak ya? Menggembirakan orang yang sakit atau kepada keluarganya. Seraya kita menghibur dan mendoakan. Ya, mendoakan supaya cepat sehat, cepat sembuh. Ini mah obrolan apa? Obrolan keureuy Pak. Saya ngobrol sama almarhum Kang Ibing Pak. Beliau ya pas jalan ngobrol sama saya tuh, ngobrol bareng.
Ya saya nyebutnya juga Ustadz ke beliau, Ustadz, entah akang nggak menuju itu mahnya, Kang Ibing, Ustadz, ayo dan lah. Nah, kayak orang mendoakan, kasih tahu sama keluarganya, Bu, misalkan atau bapak sakit apa, sakit tipes misalkan, enggak saya orang bilang iya, Bu, tetangga abdi sakit tipes seperti ini, tenang hidupnya, di luar ini bakal mawat. Kata beliau, polisi ketawa-ketawa. Ternyata balik itu ada hikmah, ya, ada hikmah begitu mendalam yang harus kan. Orang yang baik itu adalah orang yang senantiasa di setiap peristiwa dia mengambil hikmah daripada apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada hikmah dan pengalaman. Ya, nah dari itu semuanya itu benar kata saya teh. Tuh ya kan kita mau menghibur kemudian mendoakan. Kumanya banyak kalau bapak-bapak terus nengok kata orang yang sakit ibu tidak menawan. Aduh itu terus diludinten cenah itu tipes. Nyada pula tentang di abdi kita alami. Teralami nawan, teralami panyawana. Saya butuh usah gembol gitu tidak. Ya, nah termasuk dalam kehidupan kita tuh akan ada dua pilihan. Kalau tidak beramal sholih, berbuat kebaikan, pasti berbuat kesalahan. Nah kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, seorang ulama besar, beliau menyampaikan kepada kita, setiap dosa yang dilakukan oleh manusia pasti itu akan bermuara kepada tiga hal. Ini dosa manusia itu karena tiga hal ini, Pak. Maka kita mencoba untuk belajar menghindari daripada tiga hal tersebut. Apa kata beliau? Satu, ada yang dinamakan dengan takabur. Ya. Kalau arti takabur itu apa? Apa Bu? Nah, gak ada yang benar jawabannya. Takabur itu diam. Iya, tak kabur, dia tidak kemana-mana. Tak kabur. Bukan. Orang yang tak kabur, kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, maka dia akan melahirkan sifat sombong. Nih, Pak. Orang yang takabur, maka dia akan sombong. Apa kata Nabi? Sombong itu adalah merendahkan orang lain dan menolak kebenaran. Kalau dia merendahkan orang lain, tandanya apa? Dia merasa lebih. Dia merasa baik, itu merasa lebih baik, lebih solid, lebih kaya, lebih pintar, pokoknya merasa lebih. Itulah sifat orang yang sombong. Gitu. Nah, dicontohkan sama Imam Ibnul Qayyim itu adalah iblis. Iblis itu adalah makhluk Allah yang takabur sehingga dia menjadi sombong di hadapan Allah. Kalau kaitannya dengan manusia, maka dia akan berlaku merasa lebih. Kalau berkaitannya dengan Allah atau untuk akhirat, satu, dia akan senantiasa menolak kebenaran, dan yang kedua, dia melepaskan ketaatan kepada Allah. Kan iblis gitu, Pak. Kalau kita tahu sejarah iblis itu adalah makhluk Allah yang paling taat kepada Allah. Jadi iblis itu salah satu makhluk yang taat sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, mulailah iblis itu kecenderungan untuk menjadi orang yang takabur, menjadi makhluk yang takabur hadir dalam dirinya. Apalagi ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada seluruh makhluk agar sujud kepada Adam.
Wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu. Tuh kan, ketika semuanya diperintahkan untuk sujud kepada Allah, illa iblis. Sujud di sini bukan sujud ibadah, tapi sujud penghormatan kepada Adam. Kecuali iblis. Malaikat memberikan penghormatan kepada Nabi Adam. Tapi iblis yang disebut makhluk yang taat saat itu menolak kepada Allah. Apa jawaban iblis kepada Allah? Kira-kira begini, ya Allah, bagaimana mungkin aku sujud sama Adam? Adam baru saja Engkau ciptakan. Saya sudah ratusan ribuan tahun yang lalu, dan saya senantiasa tidak pernah ingkar kepadamu. Aku selalu taat kepadamu. Tabab iya mah itu ya Allah. Gitu. Kalau harus sujud sama Adam enggak mungkin. Siapa Adam? Kata iblis. Tuh muncul dalam dirinya, dia merasa lebih. Gitu. Kalau orang sudah merasa lebih, hadir dalam dirinya kesombongan. Akhirnya siapa? Akhirnya bagaimana? Merendahkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Gitu. Bisa dipahami, Pak? Kartos, Pak? Nyentos atau tosannya tuh banyak. Nah, jadi seperti itu, bahwa ketika ada makhluk yang asalnya taat, kemudian dia takabur kepada Allah, akhirnya dia sombong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 manusia yang berpotensi untuk menjadi sombong, Pak. Nah, manusia itu cenderung sombong karena 3. 1, karena dia punya kekuasaan. Orang yang berkuasa itu cenderung sombong. Bisa jadi dia merendahkan bawahannya, padahal secara kesolehan jauh. Ya Pak ya, itu karena kekuasaan. Hati-hati dengan kekuasaan. Ya. Yang kedua, karena kecerdasan. Orang yang cerdas, orang yang pandai, orang yang pintar itu cenderung sombong. Bukan sombong dia ya, tapi cenderung sombong. Memungkinkan dia itu berlaku sombong. Karena apa? Karena ada yang dimiliki oleh dirinya kelebihan daripada yang lain. Dan yang ketiga, dia itu berpotensi untuk sombong karena dia memiliki harta kekayaan yang lebih daripada yang lain. So, sebutkan di Indonesia ayat itu, Pak. Ayat? Tapi yang paling utama disebutkan dalam Al-Quran itu siapa, Pak? Fir'aun. Fir'aun meraja, diraja, Pak. Raja segala raja di Mesir itu. Tidak ada yang mengalahkan kerajaan Fir'aun. Kekayaan Fir'aun setiap tahun di Yaumun Nahar semuanya dikeluarkan, diperlihatkan kepada seluruh penduduk Mesir. Fir'aun. Kekuasaan dia sebagai seorang raja, harta berlimpah, apa yang dia mau ada, tinggal ngicaplah kasar nama, Pak. Hartanya unlimited. Kalau ada uang mah tidak berseri, Pak. Pinternya Fir'aun, pinter bisa, Pak. Ahli strategi, wah segala rupa itu Fir'aun. Jadi ada harta yang berlebih, ada kekuasaan yang berlebih, ada kecerdasan yang berlebih, akhirnya hadir dalam hatinya kesombongan. Bahkan dalam surat An-Nazi'at disebutkan oleh Allah, Fir'aun sampai menyebutkan Ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan yang paling tinggi. Tuh kata Fir'aun. Padahal ada yang lebih soleh, siapa? Musa. Nabi Musa datang walaupun suaranya itu tidak jelas. Kan Nabi Musa waktu kecil kan diberi roti sama apa, Pak? Bala-bala, bukan bala-bala. Apa? Oh, bara, dikira bala-bala tadi. Ada roti, ada bara api. Yang dimakan sama Musa apa kecil? Bara apinya, sampai dia sulit bicara. Makanya kemana-mana Nabi Musa itu ditemenin sama Harun. Kalau Harun itu siapa?
Kalau yang saya tahu dari kecil tuh Harun kakaknya Budi. Ya Bu ya Pak. Waktu saya kecil belajar baca gitu Pak dulu waktu SD. Nah sama Nabi Harun. Dalam surat As-Saffat Allah sebutkan bahwa ketika Nabi Musa ingin mendakwahkan kepada siapa saja termasuk kepada Fir'aun, maka baca doa ini. Doanya teh Robbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, agar dibukakan, dilapangkan dadanya, dimudahkan dalam ucapannya supaya orang itu bisa menerima apa yang dimaksudkan. Itu Pak. Jadi Robbis rohli sadri teh doa ungkapan Nabi Musa di hadapan Fir'aun. Makanya hari Ustaz di hadapan jamaah untuk baca eta Pak. Disangka teh jamaah teh Fir'aun sadayana. Begitu bukan Pak? Ya bukan, itu mah kita mempermudah untuk berbicara. Nah, 3 potensi ini harus senantiasa dijaga agar kita tidak menjadi takabur yang akhirnya kita sombong kepada Allah. Nah, inilah perbuatan kita. Dan setiap dosa yang dilakukan oleh manusia, kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, pasti akan ada di antaranya masuk ke wilayah takabur tadi. Kan kita kadang-kadang seperti itu Pak ya. Kadang-kadang bapak-bapak mancing, ayo 12 orang. Nu 11 mah teu biasa, teu menang-menang Pak. Hari kita mah sakali ngalongkeun dapat, sakali ngalongkeun dapat. Timbul dalam diri kita merasakan tuh kan, saya mah umpan oke hebat tuh, merasa sombong daripada yang lain. Nah itu sok pancing sok itu tuh Pak. Sok ibu sok pancing itu. Ya, nah gitu. Kemudian kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, muara dosa yang keduanya itu setelah takabur apa Pak? Apa coba Pak? So, ame kita runduh diieukeun teh. Ada yang tahu? So, kalau tahu benar Bapak boleh pulang duluan. Yang kedua adalah tamak. Orang yang tamak, ya, kan dia rakus tuh Pak. Orang yang tamak, maka dia akan menghalalkan segala cara. Tuh, kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Banyak nggak Pak di antara kita? Banyak ya? Maaf. Ada di antara oknum anggota Dewan Pusat yang secara gaji 19 juta, tunjangan hampir 1 miliar, tunjangannya Pak, tunjangan segala Pak. Saya tahu dari mana, diwawancara itu Pak. Diwawancara di TV One. Seorang artis yang menjadi anggota Dewan Pusat dari Komisi 8 diwawancara itu. Bu, ibu artis penghasilan berapa? Ya sekitar sekian ratus juta katanya. Tapi ibu sebagai anggota DPR kan berkurang gajinya. Iya, cuma 19 juta. Cuma gitu Pak. Tapi kan saya dapat dari reses, dari tunjangan, itu lebih daripada 1 miliar. Gitu. Tapi dari itu semuanya mereka merasa kurang terus. Ayo proyek dia diambil. Akhirnya buat dia sekian persen. Tuh. Kan gitu. Ya Pak ya. Tapi Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi mencontohkan yang ekstrim menurut saya. Siapa contohnya teh? Nabi Adam. Tuh yang takabur menjadi sombong, contohnya iblis. Yang tamak dan menghalalkan segala cara dicontohkan sama Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi itu Nabi Adam. So, bagaimana tidak senangnya Nabi Adam di surga oleh Allah. Silahkan apa yang kau mau ambil. Silahkan apa yang kau minta akan aku kabulkan. Cuma kata Allah, tidak semuanya aku berikan. Hanya satu, jangan engkau lakukan ini. Jangan engkau dekati pohon ini. Sudah. Itu larangan Allah cuma satu.
Nabi Adam tergoda? Tidak. Didatangi sama iblis. Kan iblisnya setelah melakukan pelanggaran itu kan langsung diusir sama Allah. Bukan hanya diusir, dimurkai langsung sama Allah. Diusir dari surga. Sampai-sampai iblis itu berjanji kepada Allah akan menggoda manusia sampai akhir dunia ini supaya di akhirat mereka banyak teman-teman dari golongan manusia. Tuh, Nabi Adam akhirnya digoda sama iblis. Ketika digoda, tergoda Nabi Adam? Tidak, sedikit pun tidak. Tuh, kesolehan Nabi Adam. Kata iblis, nah, bahasa kitanya gitu kan. Kata Allah, engkau dilarang deketin itu supaya engkau tuh selamanya tidak tinggal di sini seperti saya. Diusir sama Allah. Kalau kamu mau sehingga engkau akan abadi di dalam surga, tuh ada pohon yang dilarang sama Allah. Itu teh ujian buat kamu. Dibalikkan ke iblis. Awal kehidupan dunia. Nanti akhir kehidupan dunia ada juga yang seperti itu, namanya Dajjal. Dajjal akan datang kepada manusia, dia menawarkan surga padahal neraka. Dia menawarkan neraka, melarang neraka padahal surga buat kita dibolak-balik. Nah, sekarang kata Nabi di akhir zaman ada orang-orang yang senantiasa berbicara tentang kebohongan dan dikuatkan sama yang lain dan dianggap benar sama hakim-hakimnya. Ucapan Nabi 15 abad yang lalu Pak terbukti sekarang. Laras kan? Seperti itu. Orang-orang yang salah terus didukung, orang-orang yang benar terus dipersekusi, ya kan Pak? Tapi kalau orang-orang yang paham tentang hadis ini, mereka tenang saja karena jelas ini mah ucapan Nabi. Tidak pernah ada ucapan Nabi yang salah. Karena Nabi dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi salah saat itu, maka Allah langsung tegur. Ya. Seperti satu saat Nabi sedang berdakwah kepada para pimpinan Quraisy, Pak. Ketika sedang berdakwah dengan harapan kalau pemimpinnya masuk Islam, maka pengikut-pengikutnya masuk Islam. Kan tidak salah Pak ya? Datang Abdullah bin Umi Maktum, orang yang buta, datang di hadapan Nabi. Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku itu tentang Islam. Nabi itu wajahnya rada masem Pak. Tong ayeuna atuh. Mungkin dia saya keur dakwah, tapi itu bahasa kita nyaman. Allah langsung tegur. Nah, salah satunya yang tadi baca saya Imam tadi Pak, surat Abasa, ya. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Saya baca di ayat terakhir, ayat terakhir. Tuh, Nabi langsung ditegur sama Allah. Kemudian Nabi Adam terus digoda, diganggu sama iblis supaya mendekati itu. Kuat Nabi Adam. Nah, ketika Allah menciptakan pasangan hidup supaya Nabi Adam itu tidak kesepian, diciptakanlah pendamping hidupnya. Kalau kita sebutnya Siti Hawa, ya, istrinya. Nah, ketika Nabi Adam didampingi sama Siti Hawa, peluang bagi iblis ketika menggoda Adam tidak kuat, maka digodalah istrinya. Digoda terus istrinya sampai akhirnya istrinya yang senantiasa menyampaikan kepada Nabi Adam, wahai suamiku, dan kita pengen terus di surga, sok atuh deketin itu, ambilkan pohon itu, ambilkan buahnya, supaya kita sama-sama terus di surga. Terus dibisikin sama iblis. Gitu. Akhirnya lama-kelamaan suami teh iba, ya, iba Nabi Adam itu bukan
bukan hanya didekatin, kemudian dalam sebuah sejarah itu disebutkan Nabi Adam memetik buah khuldi tadi. Akhirnya saat itulah Allah turunkan sanksi kepada Nabi Adam alaihissalam dan diturunkan dari surga ke langit dunia. Tidak tanggung-tanggung Allah uji Nabi Adam itu, Pak. Kan baru 2 orang ya manusia itu. Diturunkan dari surga yang penuh dengan kenikmatan, diturunkan ke dunia. Diturunkan ke dunia pun di tempat yang terpisah dan yang berbeda sangat jauh. Para ulama tafsir menyebutkan kalau Nabi Adam diturunkan di daerah India, kalau Hawa diturunkan di daerah Mekah yang disebut dengan Jeddah. Jeddah itu berasal dari kata Jeddah, nenek. Itu makanya kota pertama di Saudi itu Jeddah. Jeddah teh nenek moyang kita. Nah, dari pertemuan itu ada yang menyebutkan, Pak, ketika dipisahkan Nabi Adam dengan Hawa, itu ada yang menyebutkan 80 tahun, ada yang menyebutkan 100 tahun. Nabi Adam dalam keadaan tidak berpakaian, Hawa tidak berpakaian, akhirnya ada yang bisa ditempelkan sama beliau untuk menutupi aurat. Tuh, Nabi Adam diturunkan dengan sanksi seperti itu, nyari supaya menempel. Ada yang tertutupi aurat-aurat. Hari ayeuna mah urang banyak aurat teh sudah ada segarupa malah dibabukakan. Gitu. Ayeuna mah sudah terbalik, Pak. Betul nggak, Pak? Dan biasanya wanita kan, kalau wanita dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya aurat, ya, kecuali wajah dan telapak tangannya, kata Nabi. Makanya wanita itu adalah makhluk terkuat. Kalau dalam media sosial mah disebut ras yang paling kuat, penguasa bumi. Naik motor sen ke kanan belok ke kiri. Salah nggak, Pak? Salah, tapi nu ngomong teh ibu-ibu dah eta. Saya punya teman sekantor, Pak. Dia lagi main mobil enak deh, Pak. Di jalan deh ya, di pertigaan dia lurus. Lagi enak, kecepatan baru, ya kan karena ada pertigaan 20 km per jam. Ya ibu-ibu cara naik motor lagi motor kemek. Ari sen mah ke kiri. Ari mobil teh kan lurus, Pak. Jadi belok ke kiri kan pada kakinya banyak. Itu sennya ke kiri, tapi si ibu-ibu teh malah ke kanan, Pak. Si mobil itu kan ketabrak terus. Itu si ibu teh turun malah nyarekan ke mobil. Itulah penguasa bumi itu seperti itu. Nah, akhirnya dipertemukan yang disebutkan sama para ulama di Jabal Rahmah, di daerah Arafah, di Makkah Al-Mukarramah. Nah, makanya kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, dosa manusia itu yang kedua akan masuk ke area tamak yang akhirnya dia menghalalkan segala cara. Gitu kan? Nukatiluna kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, muara dosa yang ketiganya itu adalah sifat iri dan dengki. Kalau iri dan dengki, apa yang akan ia dapatkan? Maka ketika ia iri dan dengki, dia akan menzolimi siapapun juga, termasuk kepada saudaranya sendiri. Contohnya siapa? Putra putri Nabi Adam alaihissalam. Dan Nabi Adam kan sudah dipertemukan tuh, Pak. Ya, maka perintah Allah agar memperbanyak keturunan di muka bumi ini. Nah, yang dikenal itu Nabi Adam punya 4 putra yang dikenal. Nabi Adam punya putranya banyak. Nah, ini mah awal-awal kan lahir bersamaan, laki-laki wanita, laki-laki wanita. Yang pertama Qabil dengan Labuda, Qabil dengan Ikrimah, kemudian Habil dengan Labuda. Mereka hidup damai, mereka hidup tentram, mereka hidup senang ketika kecil. Mulailah beranjak dewasa. Nah, ketika manusia sudah disebutkan ada ketertarikan antara satu dengan yang lainnya,
terus Allah memerintahkan untuk memperbanyak keturunan-keturunannya di muka bumi ini, maka datanglah wahyu dari Allah, datanglah perintah dari Allah kepada Nabi Adam untuk menyampaikan yang pertama, untuk menyampaikan kurban kepada anak-anaknya. Ya, jadi mereka diperintahkan berkurban. Jadi kurban pertama itu adalah di zaman Nabi Adam. Kalau di zaman Nabi Ibrahim adalah proses penyembelihan hewan kurban. Asalnya Nabi Ismail diganti dengan seekor kibas. Disempurnakan di zaman Nabi Muhammad SAW yang akhirnya menjadi syariat buat kita. Gitu, Pak. Ya. Nah, Qabil dengan Iklimah, mereka sudah dewasa. Habil dengan Labuda, mereka sudah dewasa, diperintahkan untuk menikah secara silam. Nah, bab ini mah Qabil sebagai kakaknya tidak mau. Laporlah kepada Nabi Adam, ayah, saya kan lahirnya bersama Iklimah, maka saya harus menikah sama beliau. Habil adik saya harus dengan Labuda karena barengan lahir. Kata Nabi Adam, ini perintah dari Allah, nah. Kamu harus nikah secara silang. Kamu dengan Iklimah lahirnya bareng, berarti kamu harus nikahnya sama Labuda. Kalau Habil harus sama Iklimah. Tuh menolak. Menolaknya itu mohon maaf, karena secara fisik Iklimah itu lebih daripada Labuda. Makanya kata Nabi, Pak ya, kata Nabi ada panduan untuk menikah. An-nikahu, orang-orang yang akan menikah itu minimal ada 4. Walijamiliha, tentang ketampanan, kecantikannya. Kan itu dipilih juga. Nah, ketika saat itu Qabil melihat daripada bagaimana Iklimah cantiknya, Labuda itu biasa-biasa, maka dia tetap mempertahankan ingin kepada Iklimah. Tuh, akhirnya tetap Allah menyampaikan kepada Qabil, mulailah iri dalam dirinya. Tadi disebutkan, kemudian Allah memerintahkan apa? Untuk berkurban. Maka kan Qabil itu seorang petani, Pak. Jadi mata pencahariannya sebagai seorang petani. Habil adiknya sebagai seorang peternak. Nah, ketika diperintahkan oleh Nabi Adam atas perintah dari Allah untuk berkurban, maka Habil memberikan kurban kambing yang terbaik, kambing yang tergemuk, kambing yang tersehat diberikan untuk kurban. Kemudian Qabil kakaknya yang sudah mulai ada dalam hatinya iri dan dengki ini, dia akhirnya memberikan kurban berupa sayur-sayuran yang sudah busuk. Gitu. Datang jawaban dari Allah kepada Nabi Adam bahwa sesungguhnya kurban yang diterima adalah kurbannya Habil. Tambah iri dan dengki dalam dirinya, sehingga bagaimana dalam pikirannya menyebutkan sebagaimana caranya supaya Habil itu lenyap di muka bumi. Gitu. Akhirnya zalim kan kepada saudaranya ya. Nah, dalam sebuah riwayat itu kan disebutkan akhirnya Habil meninggal dilempar sama batu yang sangat besar. Kemudian satu ketika Habil meninggal saat itu juga. Tuh, orang yang iri dan dengki dalam dirinya, maka dia akan melahirkan kezaliman, termasuk kepada saudaranya sendiri. Ketika dia berbuat zalim yang dicontohkan oleh Qabil dan Habil tadi, Habil dilempar sama batu sampai meninggal, bingung harus digimanakan ini jenazahnya. Kan asalnya mah Habil itu ya, ketika dilempar batu meninggal, jadi apa? Jadi jenazah, jadi mayat. Tuh manusia tuh hinanya di sana, Pak. Manusia seorang pejabat, seorang konglomerat, seorang pokoknya disebutkan kebaikan-kebaikannya, meninggal saja akan disebut
namanya lagi apa? Enggak, tapi disebut apa? Jenazahnya mana, mayatnya mana, gitu kan? Tuh, manusia tuh atas kehinaannya di sana. Beda sama ayam, Pak. Waktu hidup namanya apa? Ayam. Ketika disembelih namanya ayam. Dijual, dimakan, digoreng namanya ya kan? Kemudian dipepes namanya pepes ayam. Tetap ayam. Tuh. Ya, akhirnya Habil meninggal, bingung. Kemudian diberikan ilustrasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seekor elang burung gagak yang sedang berkelahi dengan ular. Ular mati. Kemudian di bubur pasir itu dicakar-cakar tuh si pasirnya itu. Kemudian diambil dengan cakarnya itu, diambil ular tadi dimasukkan, kemudian ditimpuk kembali sampai membuat gundukan-gundukan tersebut. Akhirnya Qabil itu digali, tanahnya dimasukkan ke sana, dibuatlah sebuah gundukan dan dinamakan dengan kuburan. Dan itu menjadi syariat buat kita. Kalau ada yang meninggal, kata Nabi, maka galilah lubang, masukkanlah ke sana, menghadap ke arah kiblat, kemudian tumpuklah dengan tanah tadi sampai membentuk sebuah tumpuk. Kata Imam Ibnul Qayyim al-Jauzi, 3 yang membuat manusia itu berlaku dosa, semuanya akan bermuara ke sana. Apapun yang dilakukan oleh manusia pasti akan area 3 ini. 1, kata Imam Ibnul Qayyim, karena dia takabur. Orang yang takabur dia cenderung sombong. Yang kedua, karena dia itu tamak. Orang yang tamak akan menghalalkan segala cara. Yang ketiga, karena iri dan dengki. Kalau iri dan dengki, maka dia akan menzalimi saudaranya. Nah, maka dari itu semuanya, mudah-mudahan Bapak Ibu yang ada di sini, setelah kita tahu tentang ilmu ini semuanya, semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk menghindari daripada perbuatan-perbuatan dosa tersebut, sehingga kita terhindar dari apa yang disampaikan oleh Allah kepada kita, sehingga kita akan menjadi hamba Allah yang senantiasa terus berbuat kebaikan selama di dunia ini. Dan semoga ketika kita berbuat baik tadi, kebahagiaan akan senantiasa hadir dalam diri kita. Yang keduanya, semoga dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan akan menjadi nilai ibadah dan menjadi pahala buat kita. Dan pahala itu semoga akan menjadi pemberat amal saleh kita ketika kita ditimbang di yaumil qiyamah nanti, sehingga di akhirat kita meraih dan mendapatkan keselamatan dan terhindar dari azab api neraka. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi ilmu buat kita, memberikan manfaat buat kita, dan semoga kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian, itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Sekiranya ada yang salah, semoga Allah memaafkan. Sekiranya semuanya benar, semoga menjadi kebaikan buat kita semuanya. Terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.